Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, bulan suci Ramadan adalah bulan berkah. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena Ramadan oleh Allah dikatakan itu adalah bulan khusus yang disediakan untuk umat Islam. Berpuasa Ramadan beda juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat, kalau zakat, dan lain-lain itu adalah untuk hamba yang melakukan. Tetapi berpuasa, kata Allah mengatakan, itu untukku dan saya yang akan memberikan balasan yang setimpal untuknya. Oleh karena itu, bulan Ramadan dengan segala keistimewaannya adalah sebuah karunia besar yang harus kita manfaatkan. Karena ia adalah waktu, dan waktu tidak akan pernah berhenti, tetapi ia terus berjalan. Ramadan tahun ini, itu bukanlah Ramadan yang pernah berlalu. Ramadan, kalau kita ditakdirkan masih hidup tahun depan, maka itu berbeda dengan Ramadan sekarang, dan Ramadan yang telah lalu. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan dari Ramadan yang pernah kita lalui sebelumnya, kita jadikan sebagai acuan untuk kita sempurnakan, kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya pada Ramadan kali ini, terlebih nanti ketika Ramadan berikutnya. Ulama kita sering memberikan wejangan kepada kita. Jadikanlah Ramadan kali ini seolah-olah sebagai Ramadan terakhir kita. Maksudnya agar kita mampu memaksimalkan Ramadan yang ada kali ini dengan aneka kegiatan, aneka ibadah, aneka kebaikan untuk taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Inilah tanda-tanda orang yang senantiasa meningkatkan ibadahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan sebenarnya adalah madrasah khuluqiyah. Ramadan menjadi semacam wadah, momentum untuk mengasah diri menjadi pribadi yang tangguh. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik pribadi yang tangguh yang terlihat dalam bulan suci Ramadan. Pertama, orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan aneka aktivitas Ramadan lainnya, maka ia akan menjadi seorang pribadi yang mampu mengontrol diri. Fungsi kontrol dari ibadah Ramadan itu terlihat ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kita tahu bahwa innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa mengantarkan seseorang untuk perilaku hal yang buruk. Dan itu ada dalam diri kita. Karena manusia dibekali oleh potensi nafsu. Tidak sekedar hati, tidak sekedar roh, tidak sekedar akal, tapi ada nafsu. Justru berkumpulnya potensi-potensi demikian, termasuk nafsu di dalamnya, yang mencirikan kemanusiaan kita. Kita bukan malaikat yang maksum,
Kita juga bukan makhluk jin, kita bukan iblis, tetapi kita adalah manusia. Justru dengan berkumpulnya potensi itu, termasuk nafsu di dalamnya, kita makhluk manusia ini ditunjuk oleh Allah, diamanahi oleh Allah untuk menjadi khalifah di persada bumi, yaitu bagaimana manusia mengelola alam ini yang butuh inisiatif, butuh kerja nyata untuk memberikan yang terbaik ketika menjalani hidup di dunia ini dan berinteraksi dengan alam raya. Ketika nafsu mampu dikontrol dengan baik dengan latihan berpuasa, ibadah puasa, maka potensi yang lain itu akan lebih dominan. Akal kita akan menjadi jernih. Kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan keinginan kita. Nafsu itu ibarat anak kecil. Ketika ada keinginannya, maka pada saat itu ia terus merengek-rengek agar keinginannya terpenuhi. Dan ketika dipenuhi keinginan tersebut, akan muncul keinginan-keinginan yang lain. Dan dia akan terus juga merengek, tidak akan pernah berhenti. Tetapi dia tidak akan mungkin dihilangkan dari diri kita, karena itu adalah identitas kemanusiaan kita juga. Fungsinya adalah, atau apa yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana menekan nafsu tersebut, bagaimana mengendalikan nafsu tersebut, supaya kita tidak mengikutinya terus. Kalau nafsu bisa ditekan, maka potensi malakia itu lebih dominan dan lebih menguasai diri kita. Begitupun sebaliknya, ketika potensi hayawaniyah, nafsu yang lebih dominan, maka potensi kebaikan yang kita lakukan justru akan kurang. Tugas kita adalah bagaimana menekan nafsu tersebut, bagaimana bisa mengendalikan nafsu tersebut. Itulah fungsi puasa, yang makna dasarnya adalah al-imsak, menahan. Mampukah kita menahan? Mampukah kita mengontrol diri? Emosi kita tahan. Emosi bisa kita kendalikan. Boleh jadi ada orang yang membuat kita marah, tetapi karena kita puasa, kita mampu untuk menahan amarah tersebut. Marah sebenarnya adalah bagian karakter diri manusia. Oleh karena itu, dalam salah satu ungkapan, Imam Asy-Syafi'i menyatakan, "Man istugdiba falam yaghdab fahuwa himar." Siapa yang dibuat marah-marah oleh pihak lain, kemudian ia tidak ada rasa marah sedikit pun, itu bak binatang. Binatang diapain pun, dia mungkin bereaksi, tapi bukan marah seperti marahnya manusia. Tetapi marah juga adalah bagian dari kemanusiaan kita. Tetapi ketika marah mampu kita tekan, mampu kita kendalikan, dan tidak terbawa arus dengan marah tersebut. Itulah fungsi daripada puasa. Puasa melatih diri kita untuk ke depan, di hari-hari berikutnya, itu mampu untuk kita senantiasa mampu menyeimbangkan diri, mengontrol emosi kita, menekan hawa nafsu kita, dan seterusnya. Orang yang berpuasa akan menjadi pribadi yang tangguh. Ia akan terbiasa dengan tantangan-tantangan yang ada. Bayangkan ketika berpuasa, kita dilarang makan, dilarang minum selama seharian penuh. Padahal di hari-hari sebelum Ramadan, hal itu biasa terjadi. Perubahan dari sesuatu yang dibolehkan menjadi sesuatu yang terlarang. Ini adalah tantangan berat. Ketika kita bisa melewati sebulan penuh di bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan puasa dan aneka kegiatan lain, insya Allah kita juga akan terlatih untuk melawan atau menangkal tantangan-tantangan yang ada. Tantangan apapun bisa kita hadapi dengan baik. Tantangan apapun yang menimpa kita, kita anggap sebagai bagian dari hidup kita. Itulah
khasiat dari orang yang ikhlas berpuasa, melatih diri dia menjadi pribadi yang mampu menghadapi tantangan. Tantangan bukanlah hal baru dalam hidup kita. Kehidupan kita pasti dipenuhi oleh tantangan-tantangan. Setiap hari tantangan itu akan ada dan selalu banyak variasinya. Dengan berpuasa, tantangan apapun yang kita hadapi, baik dalam keluarga kita, baik dalam karir kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam interaksi-interaksi yang lain kepada orang lain, itu pasti akan ada. Dan insya Allah dengan berpuasa, kita akan terlatih untuk itu dan menganggap bahwa tantangan adalah bagian dari hidup kita. Pemirsa yang berbahagia, orang yang berpuasa itu akan membentuk pola pikir yang tinggi. Daya pikirnya akan meningkat. Kenapa demikian? Orang yang berpuasa makannya kurang. Hanya didahului oleh sahur misalnya, yang juga merupakan karakteristik dari puasa di dalam agama Islam yang mungkin tidak terdapat dalam agama-agama yang lain. Karena perbedaan puasa kita dengan puasa agama lain adalah salah satunya dengan makan sahur. Setelah itu kita menahan diri. Orang yang terlalu banyak makan misalnya, banyak minum, boleh jadi daya pikirnya berkurang. Karena rawan untuk ngantuk misalnya. Tetapi dalam kondisi berpuasa, daya berpikir kita itu bisa terangsang, daya berpikir kita bisa semakin meningkat. Oleh karena itu, berpuasa sebenarnya tidaklah melemahkan otak kita untuk mengasah daya intelektualnya. Betapa banyak orang yang sukses. Justru di Ramadan ini, dia jadikan sebagai bulan ia produktif untuk menghasilkan sebuah karya. Berpuasa juga tidak menjadikan seseorang itu menurun etos kerjanya. Justru dengan berpuasa, etos kerja kita juga tetap ada. Bahkan kalau perlu, tetap meningkat. Kita ingat dalam sejarah, betapa banyak peperangan di masa Rasul. Yang notabene ketika orang ikut berperang, tenaga terkuras dengan begitu kencang, pikiran dan pengorbanan lain. Perang Badar terjadi pada bulan suci Ramadan, dan itu dimenangkan oleh umat Islam. Fathu Makkah juga terjadi pada bulan suci Ramadan, dan itu juga bukan sedikit persiapan, tenaga, kekuatan yang disiapkan untuk itu. Dan itu juga sukses diraih oleh umat Islam. Ini pertanda bahwa berpuasa sebenarnya tidaklah menurunkan etos kerja seseorang. Justru dengan berpuasa, etos kerja kita tetap harus meningkat, tetap harus dipertahankan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dengan aneka ibadah di dalamnya, puasa dan aneka ibadah lainnya, kita bisa lebih matang menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang produktif, pribadi yang mampu untuk memberikan nilai manfaat bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi kepada banyak orang. Itulah ujung dari ayat la'allakum tattaqun sebagai muara dari perintah berpuasa. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang muttaqin, semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin baik untuk orang lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.